Shalom adik-adik sekolah minggu. Jangan lupa ya, setiap hari minggu jam 9 ada kelas online melalui Zoom untuk kelas Batita sampai SMP. Link Zoom ada di deskripsi adik-adik. Don't forget. Shalom adik-adik. Bertemu lagi dengan Kak Anggi Borutin Ambunan Dan Bang Bagas Arwan. Nah, adik-adik sekolah minggu, siapa di sini yang ingat tema ibadah kita hari ini? Ayo angkat tangannya. Aku. Kayaknya ada yang ingat, ada yang enggak juga ya, Iya, Bang? Kak, ada yang Gimana ingat, ada yang kalau enggak. Kita sebut aja ya. Tema ibadah kita minggu hari ini adalah Allah sumber kekuatan. Nah, adik-adik di rumah pasti udah semangat dong. Tapi ada yang perlu dipersiapkan nih supaya kita bisa ikut ibadah. Apa ya, Kak? adik-adik jangan lupa persiapkan Alkitab, persembahan, dan yang terpenting siapkan hati dan pikiran kita untuk memuji nama Tuhan. Benar. Nah, adik-adik di rumah supaya kita semakin semangat, kita nyanyikan lagu pengantar kita berjudul Hari Ini Harinya Tuhan. Gimana adik-adik, udah semangat kan? Nah, Semangat sebelum dong. kita mulai ibadah kita yel-yel dulu yuk. Kalau kakak dan abang bilang, anak sekolah minggu HKBP Cibinong, bersama Yesus, aku dahsyat, kuat, dan luar biasa. Kita coba sekali lagi ya. Anak sekolah minggu HKBP Cibinong, bersama Yesus, aku dahsyat, kuat, dan luar biasa. Nah, adik-adik, sebelum kita memulai ibadah, mari kita sejenak bersaat teduh. Amin. Adik-adik sekolah minggu, untuk memulai ibadah kita, mari kita nyanyikan lagu Kasih Yesus Manis dan Indah. Sekali lagi adik-adik.
Yesus manis dan indah, oh oh sungguh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Dengan nama Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi, tunjukkan cara yang benar memberi pujian kepadamu. Bukakan hatiku mendengar dan menghayati firman-Mu. Amin. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Nah adik-adik, supaya semakin semangat, mari kita nyanyikan lagu Ku Mau Berjalan dengan Juru Selamatku. Ku mau berjalan dengan Juru Selamatku di lembaran bunga yang berair sejuk. Biar kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri Bapa. Ikut Tuhan Yesus, tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Kita nyanyikan lagu ini sekali lagi ya adik-adik. Ku mau berjalan dengan Juru Selamatku di lembaran bunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri Bapa. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Tita Allah pada minggu ini adalah tita kelima dan maksudnya demikianlah: hormatilah bapa dan ibumu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita bersikap remeh terhadap orang tua kita, terhadap pemerintah dan terhadap orang yang lebih tua. Jangan kita menimbulkan kemarahan mereka, tetapi hendaklah kita selalu menghormati dan mengasihi mereka, menuruti dan menyelami jiwa mereka, serta senantiasa berbuat baik kepada mereka. Demikianlah hukum Taurat pada minggu ini. Kita sama-sama mengucapkan doa. Ya Allah Tuhan, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik sekolah minggu, siapa di sini yang bergembira? Saya. Nah, sama kayak lagu ini, lagu yang berjudul Kami Anak Sekolah Minggu Gereja HKBP. Yuk kita nyanyikan bareng-bareng sambil bangkit berdiri. Kami anak sekolah minggu gereja HKBP, bergembira dalam Kristus, hidup penuh harapan, bertekun di dalam
Doa pengampunan dosa. Mari kita sama-sama mengucapkan doa pengampunan dosa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Epistel minggu ini dalam kitab Lukas 15 ayat 1 sampai 7. Demikian bunyinya. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Katanya, ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya? Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata kepada mereka, "Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan." Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang yang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta menyimpan semuanya di dalam hatinya. Amin. Nah adik-adik, sekarang mari kita nyanyikan lagu Stop Ku Mau Katakan. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Ampuni dosaku dan selamatkan jiwaku, diami hatiku dan sucikan aku terus. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Kita nyanyikan sekali lagi adik-adik. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Ampuni dosaku dan selamatkan jiwaku, diami hatiku dan sucikan aku terus. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Mari kita mengakui iman kita mengucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, ada satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Shalom adik-adik sekolah minggu, bertemu lagi dengan Kak Clara Boru Panjaitan. Nah, Kak Clara di sini ingin membacakan warta untuk minggu ini. Adik-adik tahu nggak, minggu ini adalah Minggu Letare yang berarti bersukacitalah. Nah, untuk warta yang pertama,
Adik-adik yuk disiapkan Alkitabnya karena khotbah untuk minggu ini terdapat dalam Mazmur 59 ayat 17 sampai 18. Kakak ulangi ya, disiapkan Alkitabnya di Mazmur 59 ayat 17 sampai 18. Nah, adik-adik sekolah minggu juga bisa menyiapkan Alkitabnya untuk ibadah di minggu depan yang terdapat dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai 31. Kakak ulangi ya, di Kejadian 1 ayat 26 sampai 31. Nah, adik-adik sekolah minggu, bagi adik-adik sekolah minggu yang sudah menghafalkan ayat hafalan di bulan Maret, adik-adik bisa mengirimkan videonya ke kakak dan abang guru sekolah minggu. Untuk kuartal terakhir di sini siapa adik-adik sekolah minggu yang berulang tahun di tanggal 20 sampai 27 Maret? Ayo, acungkan tangan semuanya. Wah, sepertinya banyak ya. Yuk adik-adik sekolah minggu, kita sama-sama menyanyikan lagu Selamat Ulang Tahun untuk teman-teman kita yang sedang berulang tahun. Yuk kita nyanyikan sama-sama. Kita nyanyikan bersama-sama ya adik-adik. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Selamat ulang tahun, Tuhan memberkati. Selamat ulang tahun, Tuhan memberkati. Yeay, selamat ulang tahun untuk adik-adik yang berulang tahun di bulan Maret ini di tanggal 20 sampai 27 ya. Semoga Tuhan Yesus selalu memberkati, tambah pintar dan sehat selalu. Sekian warta di minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Adik-adik sekolah minggu, ayo coba mana Alkitabnya udah disiapin belum? Ayo, coba mana kita Alkitabnya? banyak. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat satu pujian, baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Mari kita nyanyikan satu kali lagi. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Ison adong huboan Tuhan, parhueni ngoluku naso kadoknian. Sadia margana Tuhan, molos saira juma suderan basang. Shalom Tuhan, sailas maroham. Tangan kuna met-met Tuhan, nasoe amazari dalene Tuhan. Rohaku
nasokan domian Sadia menghargana Tuhan Walau saya diraju maksud dengan pasang Jalma Tuhan saya las marohan Kuna met-meta Tuhan Nasohe amasari dobe awo Tuhan Rohaku na huleho Tuhan Naboy peleononku gabelas di roham Jalma Tuhan saya las marohan Salam adik-adik sekolah minggu, apa kabar? Pasti jawabannya luar biasa, yes 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 yes. Nah di sekolah minggu kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum mendengarkan firman Tuhan kita akan berdoa terlebih dahulu. Bagaimana sih kita berdoa anak Tuhan? Ya dilipat tangannya, ditutup matanya, kita berdoa. Bapak yang baik, Bapak yang mengasihi kami bersyukur Tuhan untuk pagi ini karena kami masih boleh beribadah. Walaupun kami masih beribadah di rumah kami masing-masing. Maka di surga kami mau mendengarkan firman-Mu. Tapi sebelum mendengarkan firman-Mu, terlebih dahulu Engkau mengurapi hati dan pikiran kami. Terima kasih. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, ada di sekolah minggu firman Tuhan pada hari ini tertulis dalam kitab Mazmur 59 ayat 17 sampai ayat 18. Nah, ini kitab Mazmur ini perjanjian lama atau perjanjian baru? Iya, semua pintar, perjanjian lama. Nah, sudah pada dibuka Alkitabnya? Inang percaya sudah pada dibuka Alkitabnya ya, karena setiap minggu sudah diwartakan apa yang menjadi firman Tuhan pada minggu ini. Nah, Mazmur 59 ayat 17 sampai ayat 18. Inang akan membaca. Nah, adik-adik akan mengikuti di rumah kita masing-masing. Demikian firman Tuhan. Tetapi aku menyanyikan kekuatan-Mu dan pada waktu pagi aku mau bersorak-sorai karena kasih setiamu. Sebab Engkau telah menjadi kota bentengku, tempat pelarianku pada waktu kesesakan. Kekuatanku bagimu, aku mau bermazmur, sebab Allah adalah kota bentengku, Allahku dengan kasih setianya. Nah, demikian firman Tuhan. Ya adik-adik, luar biasa firman Tuhan pada saat ini ya, yang mengajari kita bagaimana kita akan selalu bernyanyi di dalam Tuhan. Itu dia ya. Kenapa? Karena kita mengaku Allah itu adalah sumber kekuatan kita ya. Allah itu adalah sumber kekuatan kita. Jadi kita sebagai anak-anak sekolah minggu selalu bersukacita. Apalagi sebagai anak-anak sekolah minggu apa KBP ya, kita bernyanyi seperti itu. Kami anak sekolah minggu gereja HKBP ya, bergembira dalam Kristus, hidupnya penuh harapan, bertekun di dalam doa dan belajar bekerja, membuahkan kebaikan sebagai anak-anak terang, sebagai anak-anak terang. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan ya harus selalu bergembira. Nah, firman Tuhan pada saat ini gambar siapa? Ayo, ini adalah gambar raja. Ini adalah gambar raja Daud ya. Ini Raja Daud. Dan ini gambar siapa? Ini adalah Raja Saul. Nah, adik-adik sekolah minggu, kenapa ya dalam Mazmur ini dikatakan bahwa Daud mengatakan Tuhan adalah, dikatakan di sini, tetapi aku menyanyikan kekuatanku ya, pada waktu pagi aku mau bersorak. Karena apa? Karena kasih Tuhan sangat luar biasa. Apa sih yang terjadi di dalam diri Daud? Dan Daud memang adalah yang selalu
mengatakan dalam hidupnya bahwa sumber kekuatannya yang dia andalkan itu hanyalah Tuhan saja. Nah, ini nyata sekali adik-adik. Seketika Daud ini, ya, dia kerjanya adalah penggembala. Pada saat itu seketika hal yang paling dahsyat yang pernah dia lakukan adalah melawan Goliat yang besar sekali. Nah, dari segi fisik sebenarnya Daud ini tidak mungkin mengalahkan Goliat, ya, tidak mungkin mengalahkan Goliat. Tetapi karena Daud ini selalu mengandalkan Tuhan, karena dia mengaku bahwa sumber kekuatannya adalah Tuhan, maka dia mampu melawan Goliat, ya, dengan alat yang sederhana sekali. Sementara Goliat ini memakai alat-alat perang, adik-adik. Sementara Daud sederhana sekali, hanya batu dengan ketapelnya saja. Lalu dia dapat memenangkannya. Tetapi dalam kemenangannya itu karena sumber kekuatan dia adalah Tuhan. Nah, ini yang sangat diakukan oleh Daud. Nah, termasuk dalam diri Daud bagaimana dia mengatakan bahwa Tuhan itu adalah sumber kekuatannya, maka dia memuji Tuhan. Termasuk ini adik-adik, kan Raja Daud ini sudah menjadi raja, ya. Nah, ada yang tidak senang kepada dia, itulah dikatakan adalah Raja Saul ini, ya. Nah, Raja Saul ini sangat tidak senang dengan dia, sehingga berulang kali Raja Saul ini mau membunuh Raja Daud ini, ya, mau membunuh dia. Berulang kali ya Saul telah melemparkan lembingnya kepada Daud, tetapi apa yang terjadi adik-adik? Selalu meleset. Karena apa? Karena pelindung dia, kekuatan dia adalah Tuhan. Nah, Saul juga berupaya membunuh Daud, mengirimkan banyak dia ke dalam pertempuran, menugaskan dia sampai mati-matian. Tetapi Daud ini selalu memenangkan adik-adik, selalu memenangkan peperangan itu. Dan Saul juga sangat iri kepada Daud. Nah, sehingga adik-adik, karena itu Daud melarikan diri, dia takut. Nah, adik-adik, tetapi kita lihat Tuhan selalu melindungi dia. Nah, kenapa? Ya, adik-adik, seperti itu. Nah, kita lihat lagi di dalam hal ini bahwa Daud ini selalu menaruh harapannya kepada Allah. Nah, kita lihat tadi ya, bahwa Daud ini selalu menaruhkan harapannya kepada Allah. Sehingga di dalam Mazmur ini dimulai dengan permohonan, ya, permohonan agar dilepaskan dari musuhnya. Nah, dia melakukan permohonan kepada Tuhan agar dilepaskan dari musuh-musuhnya. Itulah yang Daud lakukan. Sehingga Daud percaya, adik-adik, ya, Daud percaya bahwa Allah itu sanggup melepaskannya, ya. Daud percaya bahwa Allah itu sanggup melepaskan dirinya dari orang-orang yang mau berbuat jahat kepada dia, yang mau membunuh dia. Karena Tuhan adalah Allah semesta alam, itu dia. Jadi Daud itu percaya kepada Allah bahwa Allah sanggup melepaskan dirinya dari orang-orang yang akan membunuh dirinya. Kenapa? Karena Tuhan itu adalah Allah semesta alam, dan Tuhan itu adalah Allah Israel. Maka tanpa seizin Tuhan, ya, Daud tidak akan mati, ya. Jadi tidak ada yang dapat terjadi dalam diri Daud kalau tanpa seizin Tuhan. Nah, itu yang dipercayai adik-adik. Nah, hal yang menarik lagi kita lihat dalam Alkitab ini, kita lihat lagi bahwa Daud ini selalu mengeluhkan tentang keadaannya kepada Tuhan saja, ya. Kepada Tuhan saja dia mengeluhkan, dia berseru kepada Tuhan, dan dia juga berseru kepada Tuhan, dan dia juga mengaku kesalahannya kepada Tuhan. Ya, dia berkeluh hanya kepada Tuhan. Karena apa? Karena sumber kekuatan dia adalah Tuhan, dan dia hanya mau menyenangkan hati Tuhan. Itu dia. Jadi kalau adik-adik dalam firman Tuhan yang katakan bahwa dalam situasi apapun Daud selalu
berserah kepada Tuhan. Ya, Daud tidak melakukan pembelaan diri, ya. Dia tidak mengangkat senjata untuk melawan orang-orang yang hendak membunuhnya, ya. Dia tidak mengangkat senjata kepada orang-orang yang mau melawan membunuh dirinya. Tetapi apa yang dilakukan Daud, adik-adik? Ya. Apa yang dilakukan Daud? Ya. Apa yang dilakukan Daud? Nah, kalau Saul tadi mau membunuh dia, tapi Daud ini, ya, rencana Saul itu tidak terjadi. Karena apa? Karena Daud selalu dalam perlindungan Tuhan. Itu dia, ya. Karena Daud dalam selalu perlindungan Tuhan, sehingga dikatakan bahwa Daud ini dalam melawan musuh-musuhnya dia tidak memakai senjata. Ya, dia tidak memakai senjata dalam melawan musuh-musuhnya. Tetapi apa yang dilakukan daripada Daud ini? Dia tetap mempercayakan semuanya kepada Allah. Dia tetap mempercayakannya semuanya kepada Allah, meski dalam situasi genting, adik-adik. Meski dalam situasi sudah benar-benar menyesakkan, adik-adik. Tapi dia menyerahkan kepada Tuhan, dan justru dikatakannya dalam nyanyiannya, Daud tetap bernyanyi, ya. Daud tetap bernyanyi, karena dia bernyanyi itulah menjadi kekuatannya, dan dia tetap setia kepada Tuhan. Ya, itu dikatakan tadi seperti ini. Tetapi aku mau menyanyikan kekuatanmu pada waktu pagi, aku mau bersorak-sorai karena kasih setiamu, sebab engkau telah menjadikan kota bentengku. Itu dia. Jadi dia dalam bernyanyi memuji Tuhan. Karena apa? Karena kekuatan dia, sumber kekuatan dia adalah Allah, dan dia tetap setia kepada Allah. Nah, adik-adik yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, situasi yang dialami oleh Daud, ya, situasi yang dialami Daud ini bisa hal terjadi kepada kita. Mungkin ada orang yang tidak senang kepada kita, ya, mungkin ada orang yang membenci kita. Nah, kalau ada orang membenci kita, misalnya seperti ini, ada orang dia sudah selalu menyakiti kita, tapi apakah kita biarkan dia di saat dia jatuh? Ya, apakah kita biarkan di saat dia jatuh? Tidak. Kita harus mampu untuk menolong dia. Karena apa? Karena kita adalah anak-anak Allah. Ya, karena kita adalah anak-anak Allah. Nah, di situasi kita mengalami kesedihan, ya, Allah akan menolong kita. Dalam situasi kita tersakitin, Allah akan membasuh luka-luka kita. Karena Allah itu adalah Allah sumber kekuatan kita. Karena ada Allah itu adalah sumber kekuatan kita, maka kita percayakan semuanya kepada Tuhan. Nah, orang yang mempercayakan semuanya kepada Tuhan, ya, mempercayakan kepada Tuhan semuanya, maka dia akan selalu apa? Dia akan selalu bersukacita, ya. Dia akan selalu bersemangat, ya. Dalam menyanyi lagu pujian selalu. Daud dalam situasi dia mengatakan menyanyikan lagu pujian karena dia tahu bahwa Tuhan itu adalah sumber kekuatannya, ya. Tuhan itu adalah sumber kekuatannya sehingga kita juga, orang ada membenci kita, menyakiti kita, membuli kita, kita tidak boleh patah semangat, kita tidak menjadi malas sekolah, tetapi kita akan selalu melakukan, kita akan selalu bersemangat. Apakah kita ke sekolah, ya, selalu bersemangat. Apakah kita berkumpul dengan teman-teman kita harus mau selalu bersemangat. Apakah kita mau bersama dengan saudara kita akan selalu mau bersemangat. Karena apa? Karena Tuhan adalah penolong dan sumber kekuatan kita. Jadi kalau kita misalnya disakitin orang, jangan terus bersedih seperti ini. Aduh, bersedih banget, dia terus bersedih seperti ini. Tidak. Tetapi kita harus menunjukkan kalau dalam kondisi manapun ada yang menyayangi kita. Seperti ini kakak beradik, kakaknya selalu menolong, menyayangi dia. Jadi kalau kita dalam keadaan misalnya orang lain membuli kita, jangan terus menangis seperti ini, sedih banget. Tidak. Karena apa? Karena Tuhan itu adalah yang selalu menolong kita. Tetapi orang yang selalu mengandalkan Tuhan, bersemangat, dia akan selalu bersukacita. Karena apa?
karena dia akan selalu mengatakan, saya tidak takut, saya akan selalu bersemangat, seperti ini. Saya akan selalu bersemangat seperti itu. Jadi Raja Daud juga seperti itu. Walaupun Saul mau membunuh dia, walaupun orang lain suruh mau membunuh dia, tapi dia tidak takut. Dia percaya Tuhan akan selalu menolong dia. Maka dia selalu menyanyikan lagu pujian, setiap pagi menyanyikan lagu pujian, dan dia mengatakan bahwa Tuhan itu adalah penolongku, dan dia selalu memohon kepada Tuhan agar Tuhan selalu melindungi dia. Nah, kita juga seperti itu anak sekolah minggu. Kita akan selalu memohon kepada Tuhan agar Tuhan selalu menolong kita, agar Tuhan selalu memberikan kekuatan kepada kita. Misalnya ada kita dalam kondisi sakit, kita memohon kepada Tuhan, Tuhan menyembuhkan kita. Misalnya ada orang yang berbuat jahat kepada kita, kita memohon agar Tuhan selalu melindungi kita, dan dia juga tidak melakukan perbuatan jahat lagi, dan kita akan selalu melakukan yang baik. Jadi melalui firman Tuhan pada saat ini dikatakan Tuhan adalah sumber kekuatan kita. Nah, dia adalah sumber kekuatan kita, maka kita selalu percaya kepada Tuhan dan jangan takut dalam kondisi bagaimanapun, percayakan semuanya kepada Tuhan. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kau adalah sumber kekuatan kami percaya kepadamu. Kami mempercayakan seluruhnya kehidupan kami hanya kepadamu saja. Terima kasih Tuhan atas kemurahan hati Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami. Di dalam nama-Mu kami berdoa mengucap syukur. Amin. Ya, adik-adik sekolah minggu, kita akan mengumpulkan persembahan kita, dan kami juga menghimbau adik sekolah minggu mengumpulkan persembahannya, dan setelah mengumpulkan persembahannya boleh diserahkan kepada orang tua kita dan kepada mama dan papa, juga boleh diserahkan kepada sentuhan sektor kita. Nah, adik sekolah minggu, sebelum kita menyerahkan persembahan kita atau sambil menyerahkan persembahan kita bernyanyi terlebih dahulu. Nyanyinya di Son Adong Hubuan Tuhan. Son adong huboan Tuhan, parbueni ngoluku naswa kadok niang, sadia maargana Tuhan, molosai raju masudekan basam, shalom Tuhan, sailas maroham. Tangan kuna met-met Tuhan, nasoe amazai daleo Tuhan, rohaku mahuleo Tuhan, naboy paleo notku galeo roham, shalom Tuhan, sailas maroham. Adong huboan Tuhan, parbueni ngoluku nasok kadokian, sadia maargana Tuhan, molosai diraju masuderikan pasang, shalom Tuhan, sailas maroham. Kuna met-meta Tuhan, nasohe amasari dobe awo Tuhan, rohaku nahuleo Tuhan, naboy peleo nonku gabelas di roham, shalom Tuhan, sailas maroham. Kita mendoakan persembahan kita. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenalkan anak-anak dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, karena Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita sama-sama menyanyikan lagu persembahan kami. Tuhan
Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan kasih-Nya kepada kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniakan kita dengan damai sejahtera. Amin. Salam adik-adik sekolah minggu. Nah, adik-adik sekolah minggu, setelah ibadah ini kita akan nanti masuk ke kelas Zoom. Untuk itu kita mau masuk di kelas Zoom kita masing-masing, yakni di kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6, kelas 7, kelas 8, kelas 9 dengan kakak-kakak guru sekolah minggunya. Melalui itu kita akan banyak nanti diskusi di dalam pendalaman Alkitab. Nah, di sekolah minggu saya percaya, kita selalu mau memasuki classroom. Nah, kami juga guru-guru sekolah minggu menghimbau kepada sekolah minggu untuk selalu menjaga kesehatannya, untuk selalu menjaga kesehatannya apabila juga mau keluar rumah tetap memakai masker. Nah, kami mengucapkan salam sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati. Dah.